Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sahabat semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah, keberkahannya, taufik dan juga hidayahnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah materi yang mungkin sebagian sudah menunggu-nunggu ya, yaitu tentang jodoh ya. Saya beri judul materi ini Sakinah Selamanya ya. Oke, Bapak Ibu, begini. Jodoh itu juga rezeki. Jodoh itu juga rezeki. Sehingga akhirnya ilmunya sama ya. Ilmunya sama dengan ilmu-ilmu yang sudah saya sampaikan di waktu-waktu yang sebelumnya ya, dengan prinsip-prinsip yang persis sama ya. Sehingga akhirnya kita harus merujuk juga pada materi-materi sebelumnya ya. Dan saya berharap Anda kalau belum mendengarkan materi-materi saya, nampaknya tidak mudah nih untuk merenungkan tentang jodoh ya. Maka sebelum melanjutkan, saya sarankan Anda sudah mendengarkan materi-materi saya tentang Law of Projection, kemudian Paradox of Candy, Jeruk Nipis, kemudian Jendela Buram dan Perisai Rezeki ya. Jadi dengan materi-materi tersebut, insya Allah Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Oke Bapak Ibu, nggak gampang nih saya bicara tentang jodoh ya. Nggak gampang bicara tentang jodoh. Kenapa? Karena jeruk nipisnya kebanyakan Bapak Ibu ya. Jeruk nipisnya banyak sekali ya. Maka saya harus urai satu persatu ya. Contohnya misalnya bagi sebagian wanita yang udah kepala 3 gitu ya. Terus kemudian dia rasanya resah, gelisah, galau gitu ya. Kok belum ada jodohnya juga dan seterusnya. Dan dia tambahkan dengan jeruk nipis itu. Saya kan udah kepala 3. Gimana nanti kalau seandainya ini setiap harinya adalah nambah argonya dan seterusnya. Sekarang saya mau tanya, emang realnya seperti apa? Seperti yang dalam materi jeruk nipis yang saya sampaikan, itu nggak real Bapak Ibu ya. Semakin Anda memikirkan bahwa saya udah kepala 3 nih, kalau kayak gini gimana nanti saya bisa dapat jodoh, semakin Anda pikirkan yang seperti itu Bapak Ibu, maka semakin rezeki Anda menjauh dari diri Anda, semakin jodohnya menjauh dari diri Anda, semakin rezeki-rezeki yang lain juga menjauh dari Anda ya. Kemudian ada juga yang malu sama teman gitu kan. Teman-teman udah nikah gitu ya. Terus kemudian setiap beberapa bulan sekali terima undangan gitu ya. Terus kemudian aduh gitu ya. Teman-teman udah pada nikah, saya kok belum gitu ya. Nah ini jeruk nipis Bapak Ibu ya, jeruk nipis lah ya. Kemudian wajah saya nggak cantik gitu ya. Ini juga jeruk nipis ya. Jeruk nipis yang Anda sirami ke seluruh tubuh Anda. Ya, so what gitu loh kalau nggak cantik. So what gitu loh kalau udah kepala 3 gitu ya. So what gitu kalau seandainya teman-teman udah pada nikah Anda belum gitu kan. So what gitu kalau seandainya Anda katanya belum punya pacar begitu ya. Malah pacaran sebenarnya nggak boleh dalam Islam gitu kan. Ini hanya jeruk nipis saja ya. Apalagi misalnya ada orang tua yang sudah nuntut gitu ya. Nanyain terus kapan nikah, mana calonnya dan seterusnya ya. Kemudian gimana kalau nggak punya keturunan, kalau udah nikah terus kemudian masih berpikir bagaimana kalau seandainya nggak punya keturunan. Nanti saya akan bahas dalam kesempatan yang lain. Bapak Ibu, sekali lagi saya berharap sekali Anda mendengarkan ya materi saya tentang jeruk nipis Bapak Ibu ya. Di dalam materi itu saya sampaikan bahwa segala sesuatu kesakitan, kegalauan, kekhawatiran ya, itu yang ada dalam diri kita adalah tidak real Bapak Ibu ya. Itu enggak real ya. Itu enggak real. Itu hanya kita yang buat-buat ya. Jeruk nipisnya nggak ada, tapi karena kita tetesi itu ya di dalam diri kita, maka akhirnya yang terjadi adalah kitanya kesakitan Bapak Ibu ya. Jiwa kita yang sakit, jiwa kita yang merana Bapak Ibu dengan fakta-fakta yang seperti itu. So what gitu loh kalau udah kepala 3, mau kepala 4 kayak mau kepala 5, so what gitu loh ya. Nah ini yang akan saya sampaikan dalam materi tentang jodoh ini ya. Yang perlu Anda yakini adalah pertama ya, bahwa semua sudah diciptakan berpasang-pasangan Bapak Ibu ya. Semua sudah diciptakan berpasang-pasangan ya. Semua ya, termasuk Anda. Setiap orang yang ya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
itu telah diciptakan pasangannya, ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, "Wa huwa allazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil laila an-nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dialah Allah yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutup malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maka Bapak Ibu, ya, kalau gunung saja dipasangkan dengan lembah, ya, kemudian buah dipasang-pasangkan gitu ya. Lalu kemudian siang dipasangkan dengan malam. Anda pun juga sudah ada pasangannya Bapak Ibu, ya. Anda pun sudah juga ada pasangannya. Dari tadi saya ngomongnya Bapak Ibu, padahal ini materi jodoh ya Bapak Ibu ya. Keseringan saya ngisi majelis taklim ke Bapak Ibu ya. Ini materinya ke anak muda ini ya. Dalam surat lain, dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Ya, allazi khalaqal azwaja kullaha. Ya, kullaha di sini ya artinya semuanya, termasuk Anda ya, sahabat magnet rezeki yang sedang mendengarkan materi ini, yang Anda belum ada pasangannya. Bukan Bapak Ibu, sebenarnya sudah ada pasangannya. Kullaha, semua ya, termasuk Anda yang mendengarkan ini ya. Walaupun Anda sekarang masih single, walaupun Anda sekarang ini masih jomblo Bapak Ibu ya, masih jomblo ya sahabat semua ya, tapi ketahuilah bahwa pasangan Anda sudah ditetapkan olehnya. Pasangan Anda sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surat Az-Zariyat dalam ayat yang ke-49 Allah juga sebutkan ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Tuh, ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Ya, udah berpasang-pasangan. Kenapa? La'allakum tadhakkarun, supaya kamu mengingat, ya. Yang sebelumnya di sini ya, liqaumin yatafakkarun ya, dalam surat Ar-Ra'd, supaya kalian atau bagi kaum yang memikirkan gitu ya. Juga dalam surat Yasin disebutkannya juga ya, wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun ya, dan kepada dirimu juga apa yang mereka tidak ketahui. Jadi Bapak Ibu, jodoh itu ya, jodoh itu hakikatnya sudah ada. Ini yang pertama yang harus Anda camkan pada diri Anda. Cool, tenang, ya. Tenanglah di dalam diri kita bahwa semua sudah oke, semua sudah bahagia, semua sudah sempurna. Termasuk jodoh Anda juga sudah ada, ya. Nah, tapi realitanya nggak ada Pak Nas, ya. Realitanya sekarang ini saya menjomblo, saya udah 37 tahun, saya jomblo nih gitu ya. Saya nih single, terus gimana? Kan berarti belum ada jodohnya. Iya, itu realita ya. Seperti yang saya sampaikan dalam materi Law of Projection. Dalam materi Law of Projection, kita diminta untuk hidup tidak di dalam realita sekunder Bapak Ibu. Realita sekunder itu adalah kehidupan kita sekarang. Tapi realita primer itu ada dalam pikiran kita ya. Kalau Anda lihat pic saya yang saya kirim ya, dunia itu not real. Itu nggak real Bapak Ibu ya. Dunia ini nggak real. Yang real yang ada di mana? Yang ada dalam pikiran, perasaan dan spiritual Anda. Itulah yang real. Ketika real Anda sudah katakan bahwa saya sudah ada jodohnya kok ya. Sudah ada jodohnya kok. Tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita bahwa Anda sudah memiliki jodoh ya. Jodoh yang terbaik itu di mana? Nah, ini dia ya. Jodoh yang terbaik itu Bapak Ibu, jodoh yang terbaik itu wahai sahabat semua ya, adanya di akhirat. Itu jodoh terbaik ya. Itu jodoh yang terbaik bagi Anda. Adanya di mana? Di akhirat ya. Jadi Anda sudah disiapkan bidadarinya. Kalau yang perempuan disiapkan bidadaranya gitu ya. Di mana? Di akhirat ya. Anda bisa renung-renungkan dalam banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hal ini gitu kan. Misalnya wa hurun 'ain ya, dalam surat Al-Waqiah ya, ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama ya.
Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, ya. Bagi mereka-mereka yang diciptakan oleh Allah dan beriman, maka jodohnya di mana? Dari sini, ya. Uhurun 'ain, ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik, ya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, ya. Illa qilan salaman salama, kecuali pernyataan, ya, kata-kata yang mereka dengarkan adalah salaman salama, ucapan yang baik-baik saja, ya. Salam, salam, positif, positif. Nah, ini Bapak Ibu, hakikatnya jodoh kita itu ada di akhirat. Itu hakikatnya, ya. Jadi jodoh Anda sudah ada di akhirat. Maka, ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa ketika Anda mendengarkan materi ini, maka jodoh Anda sudah ada di depan mata. Di mana? Ya di akhirat, Bapak Ibu, ya. Hiduplah dengan pikiran yang diinstal dengan Al-Quran. Ketika Anda hidup dengan ini, maka Anda akan tenang, Bapak Ibu, ya. Tenang, cool, jiwanya nggak gerasa gerusu gitu, ya. Nggak terus kemudian Anda gelisah, kok saya nggak punya jodoh sih di dunia. Itu nggak real, itu cuma jeruk nipis yang Anda tetesi kepada jiwa Anda, gitu, ya. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman apalagi, ya. Dalam surat Ar-Rahman ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ulang-ulangin gitu, ya, tentang surga dan juga bidadarinya. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, ya. Subhanallah, juga oleh jin. Lah, ini kan bidadari, Pak Nas. Bagaimana kalau saya perempuan? Enggak, ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa ini adalah pasangan Anda, bidadari maupun bidadara lah, sama aja, begitu, ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat semua, ya, kalau Anda betul-betul memahami materi tentang jodoh ini, pertama yang harus Anda tanamkan, install di dalam pikiran Anda adalah bahwa Anda sudah memiliki jodoh. Anda sudah memiliki jodoh. Di mana jodoh itu ada? Di akhirat, Bapak Ibu, ya, di akhirat. Itu jodoh sebenarnya. Jodoh sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu di akhirat. Tapi di dunia ini saya mau, ya, saya mau jodoh juga, Pak Nas. Nah, itu jeruk nipis lagi tuh, ya. Itu jeruk nipis lagi. Kalaupun ada jodoh di dunia, itu hanya bonus, Bapak Ibu, ya. Itu hanya bonus. Itu hanya, ya, DP sajalah, begitu, ya. Ya kan bonus, saya juga mau bonus, Pak Nas, lagi jeruk nipis lagi, gitu, ya. Makanya saya bilang materi ini nggak gampang saya sampaikan, gitu, ya. Tapi saya kan mau bonus, yang lain dapat bonus, saya nggak dapat bonus, Pak Nas, gitu. Gini, ya. Gini. Ulama, para sahabat, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka kalau dapatkan nikmat di dunia, itu mereka takut, Bapak Ibu. Mereka takut, wahai sahabat semua. Mereka takut. Kenapa? Jangan-jangan nanti nggak dapat di akhirat. Kalau dia dapat nikmat di dunia, bonus di dunia, malah mereka takut jangan-jangan nanti di akhirat nggak dapat. Maka kalau Anda dapat jodoh di dunia, nah ini harus malah hati-hati, harus hati-hati. Kalau udah dapat jodoh di dunia, jangan-jangan di akhirat nggak dapat. Maka Bapak Ibu, ya, kalau seandainya Anda dapat jodoh di dunia, itu mesti benar-benar dijagain, ya. Dan itu ngejagainnya kayak ngejagain telur di ujung tanduk, Bapak Ibu, ya. Itu hampir-hampir aja jatuh, seperti menjaga gelas yang gampang banget pecah, ya. Karena bisa jadi nanti Allah nggak akan Allah berikan nanti di akhirat ketika Anda merusak hubungan suami istri, gitu, ya. Jodoh Anda dirusak di dunia, maka nanti di akhirat nggak dapat lagi. Maka harusnya takut dong. Kalau dapat jodoh ini takut malah, ya. Jadi balik, Bapak Ibu, balik. Keyakinan Anda dibalik bahwa jodoh itu sudah ada di akhirat. Di dunia hanya bonus. Kalau seandainya Anda mampu menjaga jodoh yang ada di dunia ini sampai akhirat, maka Anda benar-benar mendapatkan jodoh yang sebenarnya di akhirat. Tapi kalau seandainya Anda nggak mendapatkannya, atau Anda tidak bisa menjaganya di dunia, maka di akhirat Anda nggak akan dapat jodoh yang terbaik, Bapak Ibu. Tuh. Bagi Anda yang tidak mendapatkan jodoh di dunia, bagi Anda tidak mendapatkan jodoh di dunia, maka cool. It's okay. Karena semua diciptakan berpasang-pasangan. Allah sendiri yang menjamin, ya, bahwa
semua sudah diciptakan berpasang-pasangan, termasuk Anda yang mendengarkan audio ini juga sudah diciptakan berpasangan. Di mana berpasangannya? Di akhirat, Bapak Ibu, ya, di surga. Jadi, ya, dunia, ya, dunia itu nggak real, ya, dunia itu tidak real. Jomblo nggak real, single nggak real, ya. Kemudian umur 30 nggak real, Bapak Ibu, ya. Kemudian orang tua nuntut segala macam. Oke, itu adalah pemahaman orang tua. Nggak real, Bapak Ibu. Ya, yang real di mana? Yang real adalah di akhirat. Itu jodoh Anda sebenarnya. Jadi kalaupun seandainya Anda nggak dapat jodoh sekarang, itu ya, bukan berarti Anda nggak dapat jodoh. Tapi Anda sudah ada jodohnya, cuma Anda nggak lihat, Bapak Ibu. Anda nggak lihat, ya. Kenapa Anda nggak lihat? Karena mungkin ya kurang dekat dengan Al-Quran. Sehingga akhirnya ya Al-Quran yang sudah demikian ya membuka rahasianya, akhirnya tidak menjadi lezat di dalam hati kita, ya. Nah, Bapak Ibu, satu, pemahaman bahwa jodoh sudah ada. Dua, adanya di mana? Di akhirat. Tiga, dunia itu hanya bonus, ya. Plus, bukan hanya bonus, tapi ujian. Ya, bagi mereka-mereka yang memiliki jodoh di dunia, itu bukan hanya bonus, tapi itu ujian. Kalau dia mampu menjaganya sampai akhirat, maka dia akan dapat jodoh sebenarnya, ya. Kalau dia nggak mampu menjaganya, maka bisa jadi nanti disiksa di akhirat. Nah, ya. Jadi, ya, Anda sudah ada jodohnya kan? Ya. Jadi kalaupun seandainya Anda, ya, sekarang ini jomblo, sekarang Anda single, sungguh bahwa sebenarnya itu hanya perasaan Anda saja. Keyakinannya, ya, dan kenyataannya Allah juga sudah sampaikan bahwa Anda sudah memiliki jodohnya. Nah, sekarang, ya, mari kita renungkan tentang kisah yang sangat indah ini, ya. Kisah yang sangat indah. Mungkin detailnya mesti dibuka di kitab ya Bapak Ibu, ya. Tapi kurang lebihnya ini adalah kisah dari ayahnya Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i ini sangat warok, sangat menjaga diri, menjaga harta, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga seluruhnya. Sampai akhirnya suatu ketika ayahnya Imam Syafi'i ini berjalan di pinggir sungai. Lalu kemudian dia lapar melihat ada apel. Terus kemudian apelnya itu diambil, dimakan. Tapi saking waroknya, saking berhati-hatinya dia terhadap rezeki, maka ayahnya Imam Syafi'i ini langsung berpikir, kira-kira orang yang memiliki apel ini ridho nggak ya sama saya? Akhirnya ditelusuri itu sungainya, sampai kemudian akhirnya ketemu dengan sebuah kebun apel, Bapak Ibu. Akhirnya bertanyalah ya kepada pemilik kebun apel itu, wahai ya ayahanda, saya ini menemukan apel di sungai, tapi kemudian saya makan karena saking laparnya, tapi saya ingin meminta ridhonya engkau, gitu kan? Boleh nggak saya minta ridhonya engkau terhadap setengah apel yang saya makan? Subhanallah Bapak Ibu, jawabannya, maaf saya tidak ridho, kecuali engkau bekerja di ladang saya sekian tahun tanpa gaji. Subhanallah Bapak Ibu, ya. Akhirnya ayahnya Imam Syafi'i ini ya menuruti saja. Untuk apa? Mencari ridho. Yang dicari adalah keridhaan. Yang dicari keridhaan bukan jodoh. Yang dicari keridhaan. Keridhaan manusia. Ya, itu yang dicari. Itu yang paling penting di muka bumi ini. Ya, bukan jodoh, bukan rezeki, tapi ridhonya manusia pada kita. Itu yang paling kita cari. Dan itu juga yang sekarang sedang saya perjuangkan. Dan saya berharap Anda juga perjuangkan itu. Ridhonya manusia. Karena ini nggak gampang Bapak Ibu. Ya, akhirnya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, ayahnya Imam Syafi'i adalah mencari keridhaan sang pemilik kebun terhadap setengah apel yang terlanjur dimakan. Akhirnya dia bekerja di situ sekian tahun gitu ya, sampai kemudian akhirnya setelah selesai akadnya ya, itu nggak dikasih gaji, cuma dikasih makan aja gitu ya. Setelah selesai, wahai ayahanda, saya sudah selesai menjalankan sekian tahun yang engkau minta. Boleh nggak saya merantau kembali gitu ya, keluar dari tempat ini. Ya, saya minta ridho engkau terhadap setengah apel yang saya makan sekian tahun dahulu, gitu ya. Terus kemudian ayahanda ini, pemilik apel ini, paham tentang hal ini. Dia katakan, maaf saya tidak ridho. Wah, Masya Allah, tidak ridho Bapak Ibu, ya. Akhirnya, bagaimana supaya saya ridho? Kata si pemilik kebun ini, saya baru ridho kalau engkau, ya, menikahi anakku. Kenapa? Karena anakku ini buta, ya, pincang, tuli, ya, bisu, ya, dan
dia nggak mungkin bisa mendapatkan jodohnya kecuali dengan cara seperti ini. Gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya karena terpaksa ya, dan ayahnya Imam Syafi'i ini yang dicari adalah keridhaan, akhirnya dia menyetujui menikahi wanita yang buta, tuli, bisu, pincang Bapak Ibu ya. Siapa yang mau menikahi wanita seperti itu ya? Tapi karena ingin mencari keridhaan, akhirnya si ayahnya Imam Syafi'i ini akhirnya menikahi. Ya, setelah selesai akad ya, masuk ke kamar ya, ke kamar pengantin, dan ternyata terkejutlah ayahnya Imam Syafi'i ini ya, melihat bahwa wanita yang ada di depannya matanya sempurna, telinganya sempurna, kemudian lisannya sempurna, kakinya sempurna, cantik luar biasa. Terkaget-kaget ayahnya Imam Syafi'i, keluar ngomong sama pemilik kebun, "Ya ayahanda, ya ini ternyata yang engkau sampaikan itu nggak benar, jangan-jangan saya salah kamar," begitu ya. Kemudian sang pemilik kebun ini mengatakan, "Sungguh bahwa yang kukatakan itu matanya buta karena dia tidak pernah melihat yang maksiat. Kemudian telinganya bisu, telinganya tuli karena dia tidak pernah mendengarkan hal-hal lain selain Al-Quran. Mulutnya bisu karena dia tidak pernah mengatakan hal-hal kecuali yang baik-baik saja. Kakinya pincang karena dia tidak pernah melangkah ke tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah jodoh yang telah dipersiapkan Allah untukmu di dunia." Akhirnya, Bapak Ibu, ya, bahagialah ayahnya Imam Syafi'i, dan kedua-duanya ini ternyata ayahnya Imam Syafi'i ini wara, istrinya juga jodohnya wara, yaitu hati-hati. Maka anaknya pun seperti yang kita bisa tebak, ya. Keduanya ulama, maka anaknya pun ulama yang namanya Imam Syafi'i, yang sampai sekarang ilmunya jernih, sampai sekarang kita terima. Nah, sahabat semua, apa yang kita bisa ambil hikmah dari kisah ini? Yang kita ambil hikmah Bapak Ibu, jodoh nggak perlu dicari. Jodoh nggak perlu dicari, ya, nggak perlu dicari jodoh itu. Jodoh itu memang sudah ada. Allah tetapkan jodoh itu di surga. Tapi apa yang perlu dicari? Yang perlu dicari adalah ridhonya manusia. Tuh, itu aja. Ya, ridhonya manusia. Perjuangkan itu. Ya, ridho itu apa? Ridho itu penerimaan, kerelaan orang lain pada kita. Ya, itu yang perlu dicari dan perjuangkan. Dan nggak gampang Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang yang nggak suka sama kita, dan itu yang harus kita datangi. Itu yang harus kita silaturahimi. Itu yang harus kita perjuangkan. Nggak gampang Bapak Ibu. Karena berapa banyak orang yang bermasalah dengan orang yang lain gitu ya. Bermasalah dengan orang yang bisa jadi jodoh kita nggak ada di dunia karena perisai itu. Perisai keridhaan manusia. Ya. Maka yang perlu dicari adalah pertama, kejar ridhonya orang tua. Kejar. Itu yang perlu dikejar. Ya. Nggak apa-apa. Kalau seandainya ya dia terus menuntut kita, minta maaf saja, minta maaf pada ibu. Ya maaf ibu, ya namanya juga jodoh. Saya belum dapat jodoh saya. Yang penting ibu ridho sama saya. Yang penting bapak ridho sama saya. Kejar itu. Kejar keridhaan orang tua. Keridhaan kakak dan adik. Keridhaan orang di sekitar Anda. Keridhaan semua orang yang ada dalam kehidupan Anda. Ketika itu yang terjadi Bapak Ibu, ketika itu yang terjadi, Anda udah gak butuh jodoh Bapak Ibu. Karena jodoh itulah yang diantarkan Allah kepada Anda. Kalaupun Anda sudah berusaha sekuat tenaga, ya, lalu kemudian Anda belum mendapatkan jodoh di dunia, yakini bahwa jodoh Anda sudah ada di akhirat. Jodoh Anda sudah ada di akhirat. Maka yang harus dilakukan, ya, yang harus dilakukan adalah ya udah nggak usah nyari jodoh, Ibu. Ya, nggak usah nyari jodoh. Sekali lagi nggak usah nyari jodoh. Jodoh itu diantarkan oleh Allah kalau kita memang orang sekitar kita sudah ridho di dunia. Kalau di dunia nggak ada, di akhirat sudah ada. Ya, maka Anda tenanglah. Supaya apa? Supaya Anda bisa berkarya. Jangan sampai akhirnya gara-gara nggak punya jodoh, Anda mikir terus, kok saya nggak punya jodoh ya? Kok saya nggak punya jodoh? Saya galau nih, saya khawatir nih, ya. Ya, saya sering ketemu dengan seorang wanita, gimana ya Pak Nas gitu ya. Saya nih nggak punya jodoh gitu ya. Hei, jodoh Anda udah ada kok di akhirat, ya. Sekarang beramal saja. Beramal aja, ya. Cari keridhaan manusia, Sudah, ya, kalaupun seandainya ada wanita-wanita yang mendapatkan jodoh, enggak, itu ujian kok, gitu kan. Apakah dia mampu untuk memuaskan suaminya, ya, memberikan keridhaan buat suaminya. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ya,
seorang wanita yang meninggal dunia terlebih dahulu, lalu kemudian suaminya mengatakan aku ridho padamu, ya, maka langsung masuk surga, ya, langsung masuk surga. Nah, pertanyaannya, apakah suami ridho sama kita, ya? Apakah seorang istri itu udah pasti suaminya ridho? Enggak, belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Maka bisa jadi suami adalah penghalang bagi sang istri untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena suaminya nggak ridho. Maaf ya Allah, saya dulu pernah dibuatin kopi tapi asin. Nah, saya nggak ridho, ya kan? Saya dulu pernah pulang, ya, dari luar. Saya udah dimaki-maki orang, dimaki-maki bos, dia dimaki-maki oleh customer dan seterusnya. Pas pulang, ya, saya dimaki-maki sama istri saya lagi. Saya nggak ridho, ya Allah, terhadap istri saya, ya. Ya Allah, saya nggak ridho, ya, karena istri saya nggak mau melayani saya, ya, nggak mau pernah di satu malam saya minta dia nggak ngasih kepada saya, terus begitu, ya. Berapa banyak Bapak Ibu seorang wanita memiliki suami, bahkan itu menjadi ujian baginya. Bisa nggak dia ridho terus, ya, sang suami ini? Ketika ridho, maka akhirnya yang perlu dicari bukan jodoh, kan? Ridho, itu yang perlu dicari, ridho. Relanya orang pada kita, itu yang perlu dicari. Maka udahlah, nggak usah pikirin jodoh. Nggak usah mikirin jodoh. Ngapain? Ya, nggak usah pikirin jodoh Bapak Ibu. Karena jodoh kita adalah wahurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Itu Bapak Ibu. Udah ada, jodoh Anda sudah ada. Jodoh Anda sudah ada. Anda sudah diciptakan berpasang-pasangan. Cool, tenang, damai hati Anda. Itu yang perlu dicari, ya. Sehingga akhirnya nggak perlu ngobrol, Ibu. Sahabat semua nggak perlu ngobrol, ya. Masya Allah, Anda diam di rumah saja jodoh Anda datang kok, kalau Anda sudah memberikan keridhaan pada semua orang. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, nggak perlu, mohon maaf ya, maaf nih ya, mohon maaf jangan tersinggung ya, mohon maaf sekali, ya, nggak perlulah pasang-pasang profil di Facebook, nggak perlulah pasang gincu, lipstick, nggak perlulah tampil dengan wajah yang bagus-bagus, nggak perlulah ikut website jodoh gitu, nggak perlu, sekali lagi nggak perlu Bapak Ibu, malah itu membuang-buang waktu Anda tetesi jeruk nipis di sana. Anda tambah dosa-dosa setiap orang yang menatap wajah Anda di Facebook dan seterusnya. Buat apa? Udah nggak ada. Kenapa? Karena jodoh Anda sudah ditetapkan Allah. Apalagi, ini baru begitu ya, apalagi pacaran. Aduh. Sudahlah nggak dapat ridho manusia, nggak dapat ridho Allah tuh. Ya, pegang-pegangan tangan, tatap-tatapan, peluk-pelukan, ya. Nauzubillah, sampai akhirnya ada yang berzina hanya gara-gara mau dapetin jodoh. Ya, apalagi kalau ada lelaki-lelaki gombal yang, ya, merayu Anda. Wanita itu paling gampang, ya, dirayu karena telinganya ini, ya, dibikin lezat oleh Allah dengan kata-kata rayuan. Aduh. Sudah, ya. Jadilah seperti ibunya Imam Syafi'i. Hanya di kamar saja menjadi wanita pingit, lalu kemudian akhirnya jodohnya datang sendiri, ya. Begitu Bapak Ibu, ya. Kalau seandainya sahabat semua betul-betul menjalani ini, hati menjadi tenang. Karena yang diperlukan bukan jodoh, yang diperlukan adalah ketenangan batin. Seperti materi-materi saya sebelumnya, kalau Anda pahami betul materi-materi yang saya sampaikan sebelumnya, itu saya sampaikan bahwa kita udah nggak perlu rezeki sebenarnya. Yang kita perlukan adalah ketenangan. Ketenangan Bapak Ibu, ketenangan wahai sahabat semua. Ketenangan batin. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Yang dibutuhkan adalah ketenangan. Kalau Anda cari-cari jodoh kan nggak tenang, ya. Jadi yang perlu dilakukan pada diri Anda adalah tenanglah, karena jodoh Anda sudah ditetapkan. Yang perlu Anda lakukan adalah cari ridhonya Allah. Itu, cari ridhonya orang tua. Itu, cari ridhonya kakak adik Anda. Cari ridhonya orang-orang yang berhubungan dan bersinggungan dengan Anda. Cari mereka semua. Kalau hati Anda galau tentang jodoh, maka langsung gelar sajadah.
langsung gelar sajadah, ya. Salat apa? Salat hajat, ya. Salat hajat, minta apa? Minta ketenangan hati. Ya Allah, sungguh hatiku sekarang sedang galau karena masalah jodoh. Ya, jodoh Engkau yang tetapkan. Maka ya Allah, buat hati saya tenang karena jodoh ini ya Allah. Angkat tangan, Allahu Akbar. Lalu kemudian insya Allah hati Anda akan dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu, sahabat semua, ya. Tenang ya dengan jodoh Anda, karena jodoh Anda sudah ada. Di mana? Di surga. Di dunia hanya ujian. Yang perlu dikejar apa? Keridhaan. Gitu, ya. Nah, sekarang bagi para lelaki. Para lelaki bagaimana kalau itu wanita mungkin ya. Tadi mungkin lebih banyak nuansanya ke nuansa wanita, tapi sebenarnya sama aja. Lelaki juga begitu. Lelaki juga nggak perlu kejar jodoh kok. Ya. Lelaki juga nggak perlu kejar jodoh. Yang perlu dikejar adalah keridhaan. Saatnya tiba, maka Allah akan berikan rezeki berupa jodoh pada Anda. Cuma begini, ya. Lelaki itu jantan gitu loh, ya. Lelaki itu Lelaki itu jantan. Ambil inisiatif gitu, ya. Yang perlu Anda jaga nih buat lelaki, yang perlu dijaga adalah mata Anda. Mata dijaga, hati dijaga. Yang perlu dijaga adalah keridhaan Allah. Kalau Anda sudah gelisah ya dengan syahwat, maka menikahlah. Cari wanita, ya. Cari wanita yang terbaik buat Anda, ya. Cari wanita terbaik buat Anda. Loh kok suruh cari Pak Nas? Katanya suruh nggak usah cari wanita. Ya iyalah, ya. Carinya ini ke Allah. Ya Allah, aku minta jodoh terbaik buat Engkau untuk membuat hati saya menjadi tenang, menjadi sakinah. Nah, kalau itu yang Anda lakukan, maka insya Allah Allah akan tetapkan siapa wanita terbaik untuk Anda. Nggak usah pacaran, Bapak Ibu. Nggak usah kenalan, nggak usah taarufan. Ya, nggak usah. Tapi, sering-seringlah datang pada sajadah Anda. Ini lelaki ya. Buat lelaki, gelar sajadah. Ya Allah, sungguh. Ya, saya nggak tahu wanita mana yang akan tepat menjadi teman saya menuju surga. Tuh, doanya begitu. Jangan wanita mana yang paling cantik, ya. Wanita mana yang paling bisa memuaskan saya. Wanita mana yang paling lucu menurut Anda. Tidak. Yang perlu Anda doakan, ya Allah, aku ingin wanita yang nantinya akan menjadi jodoh saya sebenarnya di surga. Jadi, kalau Anda menikah, nggak jadi ujian berat buat Anda. Ya, nggak jadi ujian berat buat Anda. Jadi, jantanlah, cepatlah menikah, ya. Cepatlah menikah, walaupun Anda belum punya apa-apa. Nah, ini kan yang sering terjadi adalah ukurannya ukuran materi. Belum mau nikah, kalau belum punya rumah, kalau belum punya mobil, kalau belum punya kerjaan yang bagus. Hei, kata siapa? Nikah bukan begitu. Nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, nikah itu sunnahku. Sunnah, itu sunnah Bapak Ibu. Itu sunnah, wahai sahabat semua. Sunnah untuk apa? Untuk membuat hati kita menjadi tenang. Karena kalau lelaki itu sudah menikah, maka dia akan menjadi tenang. Syahwatnya tenang, jiwanya tenang, ya. Dan itu yang dibutuhkan. Kan yang dicari ketenangan dan keridhaan. Maka kalau ibadah, ya, jadinya galau gara-gara ngelihat ada wanita, ya, lewat dekat masjid, ya, Anda harus menikah kalau begitu. Supaya jiwa Anda menjadi tenang. Jadi, ya, nggak perlu tuh, Anda cukup lah gitu kan. Beli di material gitu ya. Beli di material, itu ada baut gitu ya. Anda las-las sedikit gitu ya. Anda amplas sedikit jadiin cincin. Udah ya. Itu aja dijadikan cincin buat maharnya. Hanya sekedar itu. Jangan bikin Anda ya dipenuhi dengan syarat-syarat yang macam-macam. Ya. Dipenuhi dengan syarat yang macam-macam untuk menikah. Enggak kok. Ya. Menikah tuh gampang sekali. Anda datang ke KUA ya. Terus kemudian selesai. Datang aja ke orang tuanya. Beranikan diri ya. Pak, saya ini cuma punya uang ya. 2 juta. Udah ya. Saya mau nikahi anak Bapak. Ya. Udah. Ya. Maka kalau seandainya diterima. Alhamdulillah nggak diterima. Cari yang lain. Udah begitu aja kok. Gitu ya. Nah Bapak Ibu. Saya punya. Ini saya berbicara seperti ini karena. Saya bersaudara 9 orang. Alhamdulillah semuanya ya. Terakhir baru kemarin menikah gitu ya, yang ke-8, yang ke-9 ini karena sindrom Down ya, dan itu yang kita yakini bahwa jodohnya ada di surga gitu ya. Sindrom Down umurnya 24 tahun tapi seperti anak umur 5 tahun. Ya sudah, mungkin dia jodohnya ada di surga. Tapi semua ada adik-adik saya ya, yang ber-8 ini semuanya kakak dan adik-adik saya itu semuanya ya, itu menikah dalam keadaan tidak memiliki ekonomi yang mapan
Tapi begitulah rezeki. Rezeki akan terbuka ketika sudah menikah. Begitu juga di sebelah saya, istri saya, ini 8 bersaudara loh Pak Ibu. Ya, itu sudah menikah sampai yang kelima gitu ya. Dan itu semua juga menikah dalam keadaan yang belum mapan secara ekonomi. Jadi, jangan tetesi ya jiwa Anda dengan jeruk nipis dalam kaitannya dengan jodoh ini. Hidup sudah terlalu indah. Hidup sudah terlalu sempurna. Hidup sudah disediakan dengan begitu nikmatnya oleh Allah, termasuk jodoh ya. Jodoh itu tujuannya kalaupun bertemu di dunia hanya untuk ketenangan bagi lelaki. Buat wanita nggak perlu dicari, nggak perlu, benar-benar nggak perlu ya. Wanita mah sudah ada di surga. Kalaupun seandainya di dunia ya sudah, itu upaya Anda untuk beramal soleh menenangkan seorang lelaki, begitu ya. Jadi sudah ada jodohnya, sudah ada terlihat di depan mata, yes. Insya Allah ya, jodoh Anda sudah ada di surga. Sering-seringlah sholat, sering-seringlah gelar sejadah ya, gelar sejadah, dan hati-hatilah dengan urusan jodoh ini karena terlalu banyak orang yang tergelincir hanya gara-gara urusan jodoh. Setialah pada agama, setialah pada agama terhadap jodoh ini karena Allah akan muliakan Anda ketika Anda setia dengan agama, karena Allah sudah siapkan jodoh terbaik. Wahurun ain, bidadari yang bermata jelita buat lelaki maupun yang wanita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya doakan semoga Anda yang mendengarkan audio ini mendapatkan jodoh terbaik nanti di surganya. Di dunia hanya ujian. Saya Nasrullah, sampai jumpa pada audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.